Baik Pak, sebelumnya perkenalkan kami dari manajemen Fakultas Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Bantara. Nah, di sini kami niatnya mau wawancara Bapak bisnis mie ayam bakso ini untuk tugas mata kuliah apa? Manajemen operasi. Nah, untuk pertama-tama langsung saja ke pertanyaan aja ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, usaha Bapak ini udah berdiri berapa lama Pak? Saya mulai jualan, saya merintisnya dari dulu pakai gerobak Mas. Itu tahun sekitar 98. Jadi terus mulai mangkal saya 96. Jadi sudah hampir 30 tahunan. Sampai sekarang ya cukup lama. Terus mungkin untuk sekarang karyawan Bapak sendiri itu ada berapa ya? Kalau karyawan ini sebagian besar tuh keluarga, jadi ada istri, ada anak. Kalau yang resmi karyawan dari luar ada 3 orang, 3 kadang-kadang 4, kan kadang-kadang ada yang keluar terus kita nambah lagi. Tapi yang jelas 3 itu pasti, terus anak saya sama istri saya. Untuk cabang sendiri cuma di sini apa ada cabang yang lain Pak? Pertama kali saya buka di sebelah selatan Bangjo, Rumah Sakit Umum Sukoharjo Mas. Iya, itu yang pertama ya. Jadi itu untuk mie ayam jumbo pusat. Terus yang kedua saya pernah buka juga di daerah Bulu Kecamatan Bulu Sukoharjo juga ya. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini kita rintis mulai tahun 2017 sampai sekarang. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, strategi apa yang Bapak terapkan dalam operasi sehari-hari agar usaha tetap lancar untuk mencapai target? Yang pertama memang kita terapkan Mbak, kita pakai mengandalkan doa dulu. Memang itu komitmen kami, yang namanya rezeki itu yang ngasihnya Allah. Jadi kita sebelum berusaha kita pasti setiap malam, setiap habis sholat wajib, pokoknya waktu-waktu mustajab kita selalu berdoa agar jualan kita lancar. Itu secara agamanya begitu, tapi kalau secara teorinya kita juga menggunakan teori. Jadi kita jualan ini kita jual murah. Kita jual murah karena kita punya prinsip kita berjualan di tempat. Kalau kita jual mahal paling orang sekali tok, setelah itu nggak balik lagi. Nah, akhirnya kita lama-kelamaan bisa bangkrut, akhirnya nggak jualan. Tapi kalau kita jual murah lah, mau nggak mau mereka yang sudah pernah datang kemari itu otomatis nanti saling gedok tular, bahasa Jawanya gedok tular, kasih tahu ke saudara sama teman sama mungkin tetangga, akhirnya mereka saling coba. Makanya warung saya ini dari hari ke hari, dari minggu ke minggu semakin ramai. Setiap saya buka selalu begitu, baik pertama di selatan Rumah Sakit itu, terus di Bulu itu seperti itu. Cuman karena habis ada COVID itu kan yang di sebelah selatan saya tutup, tinggal 1 sini. Itu yang teori pertama. Itu yang kedua, kita mengandalkan QSC, jadi quality service dan cleaning service. Yang pertama quality itu memang karena kita jualan makanan ya harus enak dulu. Kita nggak bisa yang penting oke. Nah, itu mungkin pembelinya cuma orang-orang tertentu, tapi kalau kita enak, kita punya rasa yang khas, ya mungkin orang semua nanti bisa tertarik. Jadi quality, lalu service. Nah, kita dengan pembeli harus ramah. Itu saya selalu ajarkan sama anak-anak saya, sama karyawan saya. Kalau di rumah ada masalah jangan sekali-sekali dibawa ke warung. Makanya mereka meskipun di rumah mungkin sama ibunya sama bapaknya pas lagi nggak cocok, lagi bertengkar, tapi di sini tetap sama, nggak dibawa kemari ya. Karyawan juga begitu, saya minta nek nang omah kowe ndek masalah karo bojomu, karo anakmu, karo keluargamu, nang kene aja ulat peteng. Sama pelanggan harus tetap bersikap yang manis, saya suruh gitu. Yang kedua di SC service, lajeng cleaning service lah.
ini untuk kebersihan memang selalu kita jaga. Dalam arti warung yang serami ini kayak gini itu termasuk bagi saya ya sudah bagus lah. Soalnya apa? Nanti dibersihkan bentar lagi kotor lagi. Tapi memang saya selalu berusaha untuk apa? Untuk kebersihan selalu saya jaga. Jadi BSG quality service dan cleaning service itu selalu saya ajarkan sama anak buah, sama anak saya, sama karyawan semua saya ajarin. Selanjutnya Pak, untuk keunikan produk yang Bapak tawarkan, apa nilai tambah yang diberikan kepada pelanggan? Tadi kan pembedanya Pak, pembeda dari memang kebanyakan gitu loh. Kalau saya Mas, saya memang gini, prinsip saya yang tadi quality, terus kuantitas memang saya beri apa, tampilkan beda dengan yang lain. Jadi makanya tempat saya itu memang sudah enak, jumlahnya porsinya banyak, makanya mereka tetap tertarik. Kalau kita cuma cari yang enak saja tapi sedikit, mungkin di mana-mana ada, atau yang banyak tapi rasanya nggak ngalor nggak ngidul, itu juga ada lah. Kita tampilkan yang enak tapi yang banyak, makanya pelanggan saya tuh yang pernah mencoba kemari itu insya Allah 99 itu kembali. Jadi memang mereka bermula dari coba-coba. Itu kok warung kok ramai sekali toh, berhenti terus mencoba, akhirnya besok kembali lagi bawa temannya, bawa saudaranya, bawa keluarganya, makanya semakin ramai gitu. Lalu langkah apa saja yang Bapak lakukan untuk memaksimalkan kualitas produk agar tetap terjaga dan tidak mengecewakan pelanggan? Ya sebenarnya untuk usaha semacam itu kita memang berusaha semaksimal mungkin Mbak. Tapi kan yang namanya karyawan kan ada yang istilahnya udah dibilangi sekali dua kali mungkin nek reget ngene iki ndang resik ono, tapi kadang-kadang terlalu capek akhirnya kelindran lah. Akhirnya ya saya sendiri yang turun tangan saya bersihkan. Terus misalnya ada orang yang selesai makan kan ada kukutan, mau nggak mau kalau misalnya karyawan merasa capek meskipun saya ownernya ya tetap saya yang ngukut, saya yang bersih-bersih, nggak apa-apa. Itu memang salah satu strategi kita nggak ada istilahnya bos sama karyawan, nggak ada. Yang penting kerjasama. Nanti kalau kita makin rame ya berarti opah kamu ya semakin banyak. Jadi kita nggak pakai standar Mbak upahnya sehari sekian, enggak. Jadi kalau misalnya saya dapat banyak ya saya kasih banyak. Tapi kalau misalnya tidak ada ya, jadi misalnya dapatnya sedikit ya saya kasih tahu ini tadi cuma dapat sekian, nanti buat belanja sekian, ini saya kasihkan buat karyawan sekian. Lalu untuk mengatur posisi peralatan dan area tempat misalnya kayak meja, kursi agar terlihat nyaman itu gimana Pak? Ini sebenarnya tugasnya anak buah. Tapi ya sebenarnya memang saya kasih tahu misalnya untuk besok yang bisa disiapkan ketika kita mau tutup tuh apa saja. Misalnya saus sebagian besar sudah tinggal sedikit-sedikit ya kita kukut, kita kasih yang baru. Untuk besok paginya kita sudah ngirit tenaga. Tapi kalau semuanya dikerjakan sekaligus pagi tok kita mulai kerja, biasanya nanti berantakan itu Mbak. Makanya kita yang bisa mengatur kayak gitu ya, yang penting kerjasama sama cara kita memberi tahuan pada karyawan agar tetap saling punya pengertian. Ini sawahku ya sawahmu, kamu harus punya tanggung jawab sendiri. Kalau misalnya nanti kita pelanggannya semakin lama semakin berkurang, kamu ya panennya ya sedikit, tapi kalau semakin banyak berarti panennya juga banyak. Makanya saya selalu kasih tahu ke karyawan tuh pokoknya layani pembeli seperti raja. Meskipun di sini sepertinya nggak bawa uang, ya tetap harus dilayani. Itu pembeli, kita nggak tahu kantongnya isinya berapa, kita nggak tahu seperti itu.
Mungkin kan tadi tentang karakteristik atau ciri khas warung Bapak, no, Pak. Nah, sekarang itu saya mau tanya sekitar proses produksi dari awal mula bahan mentah itu menjadi siap-siap jadi itu, Pak. Mungkin dari ke pasar pagi atau Saya memang Mas, untuk mulai kerja itu saya habis subuh sudah mulai kerja. dari subuh itu, Pak. Dari subuh saya sama istri saya, tapi kalau anak buah jam 9 baru masuk. Jadi dari subuh itu saya ambil ayam dulu, ambil daging buat dibikin bakso nggih. Lah nanti saya proses di rumah. Lah anak buah langsung masuk ke warung sini toto-toto. Jadi mempersiapkan segalanya. Nanti tapi di sini sudah ada dagangan yang siap dijual. Yang kemarin bawa sore. Ya stok, ya kita harus menyetok di sini soalnya nanti kalau yang di rumah belum selesai, sini nggak ada, takutnya nanti pas datang pembeli nggak ada dagangan kan Jadi kalau misalnya pas habis semuanya ya terpaksa saya pagi-pagi ngantar ke sini dulu sedikit, nanti yang lainnya saya selesaikan di rumah baru saya bawa ke sini sama istri. Istri saya biasanya bagian BTT ayam, kalau saya bagian buat baksonya. Mungkin cukup sekian ya, Pak, pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke Bapak. Semoga Bapak usahanya makin lancar, makin masih terus. Kalau bisa nanti juga cabang yang banyak lagi ya, Pak. Di Uniped Bantara ya, atas kunjungannya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga adik-adik nanti bisa lulus, bisa tercapai cita-citanya.